Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi terkait dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Apresiasi dan juga mengkritisi. Nah, yang pertama adalah saya menghargai langkah lincah dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep ini untuk sowan kemana-mana. Pertama, dia mengkonsolidasi pendukung Jokowi, katanya 13.000 masuk di PSI. Ini angin segar buat PSI dan ini memang berkah buat PSI karena mengambil anak bungsu Presiden Jokowi menjadi ketua umumnya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum karena Kaisang itu diminta menjadi ketua umum oleh kader-kader PSI dan elit-elit PSI ya semata-mata yang paling utama karena Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi. Itu alasan yang tidak bisa dibantah. Tapi langkah-langkah Kaisang harus kita hargai. Ya, selain ketemu dengan relawan-relawan Jokowi, nah Kaisang juga bertemu dengan para pimpinan agama. Ini menarik. Sowan ke Ketua Umum PGI, Persatuan Gereja Indonesia, kemudian sowan ke Ketua Umum PBNU, dan yang terakhir sowan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga bertemu dengan Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani. Ini menarik sebetulnya. Ini langkah cerdas dari Kaisang untuk mencairkan hubungan, dan beberapa kali dalam setiap ditanya wartawan, Kaisang memberikan pencerahan bahwa pemilu ini harus dimaknai dengan gembira, dengan sukacita, pesta demokrasi, dan itu saya sepaham. Nah, terkait dengan hal ini mungkin Kaisang harus banyak menertibkan kader-kadernya, politisi-politisi yang kebetulan brandingnya itu sudah politisi PSI. Ada politisi PSI yang sekarang ini membuat konten di YouTube melalui kanal pribadinya. Meskipun ini kanal pribadi, tapi karena yang bersangkutan ini adalah politisi PSI, seolah-olah apa yang disampaikan ini adalah suara dari PSI. Mungkin ini persepsi yang salah, tapi kita tidak bisa 100% mempersalahkan masyarakat karena yang bersangkutan memang caleg dan politisi PSI. Ya, yang paling dituduhkan itu seram sekali sebetulnya. Sesuatu yang sangat sensitif dan hanya berdasarkan rumors yang dikaitkan dengan Badan Intelijen Negara, BIN, seolah-olah mendanai capres tertentu. Kemudian Ganjar Pranowo seolah dimarahi, ditunjuk tongkat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini sesuatu rumors yang sangat sensitif, terutama terkait dengan BIN tadi. Ini seharusnya tidak dilakukan oleh politisi PSI. BIN ini adalah Badan Intelijen Negara. Ini lembaga negara langsung di bawah presiden. Logika kita, mana mungkin sih lembaga negara yang seharusnya netral membiayai seorang capres yang sedang running di Pilpres tahun 2024 ini. Jadi tuduhan ini harus dibuktikan sebetulnya. Kalau ini terjadi, tragedi, benar-benar tragedi. Tapi kalau tidak, ini berbahaya. Seolah-olah ini mengadu domba antar lembaga negara dan presiden. Seolah-olah presiden dikadali gitu. Ada lembaga negara yang bermain di luar pengetahuan presiden. Dan ini menurut saya berbahaya. Dan mungkin Kaisang sebagai Ketua Umum PSI juga perlu menertibkan hal seperti ini. Jangan hanya sekedar melemparkan isu di ruang publik yang sangat sensitif gitu ya. Kita tidak mungkin meminta pada BIN, lembaga intelijen negara ini harus ngomong mengcounter, ya nggak tepat lah. Namanya juga badan intelijen gitu. Masuk tampil di ruang publik terus ngobrol itu kan tidak pas. Tapi seyogianya siapapun kita harus mendudukkan lembaga negara yang sangat prestisius ini
jangan dibawa-bawa ke ranah politik praktis gitu. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya sangat sensitif dan tidak ada data dan fakta yang bisa diungkapkan di ruang publik, kecuali yang bersangkutan menyampaikan di ruang publik dengan datanya, buktinya, videonya, atau mungkin angka-angka transfer atau apa. Mungkin kalau itu bisa dilakukan, saya dan rakyat bisa percaya. Tapi kalau hanya sekedar tuduhan-tuduhan, ini harus diluruskan karena menyangkut dengan institusi negara yang harusnya itu memayungi semua rakyat Indonesia, termasuk semua capres yang ada, dan tidak boleh badan intelijen negara ini masuk ke politik praktis seperti itu. Itu sesuatu yang tabu sebetulnya. Nah, ini harusnya Kaisang bukan hanya sekedar lobby-lobby keluar, tapi secara internal juga harus menertibkan. Bukan sekedar secara sambil guyon menyampaikan ke kadernya untuk hati-hati, jangan terlalu menjelek-jelekan yang lain dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi harus ada ketegasan dari Kaisang untuk melarang kader-kadernya untuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya. Apalagi ini menyangkut institusi negara. Ini agak berbahaya dan menurut saya kita jangan masuk ke ruang itulah. Kalau tidak ada data dan faktanya berbahaya juga. Jadi kita mempunyai komitmen untuk tidak melakukan, menyebarkan informasi-informasi yang tidak didukung oleh data dan fakta. Mudah-mudahan nih ke depan tidak ada lagi hal seperti ini karena tuduhan-tuduhan ini sangat serius gitu. Dan seharusnya Presiden Jokowi meluruskan hal-hal seperti ini. Kalau dengan kasus Pak Prabowo, Presiden Jokowi sudah meluruskan, harusnya dengan kasus BIN ini juga Presiden juga harus turun tangan meluruskan atau memberikan konfirmasi, klarifikasi benar atau tidak tuduhan itu, karena ini berbahaya kalau Badan Intelijen Negara bermain untuk memenangkan capres tertentu. Ini bagi saya sangat sensitif gitu. Dan berikutnya tuduhan tentang di internal partai yang lain ya, tentang Ganjar Pranowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ini juga menurut saya datanya apa, informasinya apa, terus basis tuduhannya seperti apa gitu. Jadi jangan juga kita membangun narasi-narasi yang hanya katanya yang mungkin tidak akan menjadi pencerahan atau pendidikan bagi masyarakat. Saya pernah mengalami hal itu dan saya telah mengkoreksi, dan saya berharap yang lain tidak melakukan hal seperti itu. Ini komitmen kita sebagai seorang pegiat sosial politik untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat dengan mengedepankan data dan fakta. Jangan kita terus langsung melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya, karena ini menyangkut institusi negara. Dan mudah-mudahan Kaisang Pangarep yang sudah lincah ke sana kemari, berkiprah mengunjungi semua tokoh-tokoh bangsa ini, bisa juga menertibkan politisi di internal PSI agar membangun narasi di ruang publik dengan ceria, memaknai pemilu juga dengan bahagia, sukacita, dan ini pesta bagi rakyat Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi SK.